Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azahra Cinta Kurnia Gusti dengan NIM G002333 dari kelompok A6. Di sini saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan atau menjelaskan materi dari laporan anatomi. Nah sebelum itu di sini tuh ada yang udah tahu nggak sih ini gambar kira-kira ini gambar apa ya ini? Ini adalah gambar dari sorry. Nah, ini adalah gambar dari salah satu pemain sepak bola top dunia loh. Nah, dia ini namanya adalah Zlatan Ibrahimovic. Nah, Zlatan Ibrahimovic ini kenapa sih kok dia kayak gini? Nah, Kak mau tahu kan jawabannya? Langsung aja deh, kita next. Apa yang terjadi pada Zlatan? Nah, yang biasa dialami pemain sepak bola yaitu cedera ACL. Terus kali ini adalah cedera ACL. Nah, selanjutnya, ini adalah gambar dari penampakan di kayak di di USG atau di stray gitu. Nah, ini kan nampak nih kalau tulang ini kayak geser gitu. Nah, ini adalah cedera ACL. Langsung aja kita next. Mau lihat lagi fotonya? Boleh dong. Ayo kita next. Nah, ini adalah penampakan gambaran-gambaran cedera ACL yang adanya ketidaknormalan pada regio di sini. Nah, penasaran apa sih ACL itu? Kita next. Tuh kan kepo kan ACL itu apa? Oke, langsung aja kita bahas itu. Nah, ACL itu adalah anterior cruciate ligament. Nah, dia merupakan ligamen yang berada di regio binum yang berada di antara os tibia dan os femur. Jadi, ligamen ini berfungsi untuk menyokong lutut. Nah, kalau ACL kita rusak seperti tadi, otomatis ligamennya tidak bisa menyokong lutut. Jadi, ya otomatis os tibia dan os femur itu jadi tidak bisa menyatu sempurna gitu. Nah, next. Nah, ACL itu terlekat pada regio genu. Nah, dia tersusun atas 3 osa. Osa apa aja? Ini yang pertama ada osa tibia. Nah, osa tibia ini ada yang terletak di anterior, terus lateralis dan medialis. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini adalah bagian dari osa tibia yang terletak di anterior. Nah, ini namanya tuberositas tibiae. Nah, ini yang dilekati oleh ini akan berhubungan dengan ligamen ACL tadi. Kemudian di bagian lateralis itu ada condylus lateralis tibiae. Nah, kemudian ada juga linea obligua yaitu merupakan garis yang ada di lateralis. Kemudian di bagian medialis itu ada condylus medialis femoris. Nah, bagian ini itu ligamen ACL itu akan berdekatan. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah os femur. Nah, os femur itu ada anterior, terus medialis dan lateralis. Nah, anterior itu di bagian mana dia berdekatan dengan ACL? Nah, di bagian fascies patellaris femoris. Nah, kalau di bagian medialis itu apa? Nah, di bagian medialis itu ada epicondylus medialis femoris. Nah, di sini ACL-nya akan berdekatan. Kemudian di sini ada tuberculum adviserum. Nah, di sini juga. Kemudian kita lanjut ke bagian lateral itu ada epiloncletus lateralis femoris. Nah, di sini ACL itu akan berdekatan. Kemudian kita next. Nah, ini adalah os patella yang ketiga. Nah, dia itu ada bagian anterior, posterior dan juga posteriornya ada 2 bagian. Ini dari superior nih. Kemudian di anterior itu ada basis anat di sebelah sini, kemudian ada fascies anterior, dan di sini ada apex patellae. Nah, kalau di bagian posterior dan bagian superior ini ada fascies articularis medialis. Nah, di sini akan berdekatan dengan ACL juga. Terus di sini ada fascies articularis lateralis. Kemudian di sini ada di bagian posterior itu ada crista supercondyloris radialis. Kemudian di sini ada tuberculus adductorium. Kemudian di sini ada condylus medialis femoris. Di sini ada fossa intercondylaris. Terus di sini ada condylus lateralis femoris. Di sini ada linea intercondylaris. Kemudian di sini ada planum
popliteum, dan di sini terakhir ada crista supracondylaris lateralis. Nah, di sini bukan peninggian gitu. Ini mereka bagian ini akan berdekatan dengan ACL. Nah, kemudian next, nah ini menampakkan fibula bagian posterior dan anterior. Nah, ini bagian posteriornya. Ini ada fascias articularis fibularis, dan ada linea musculis solei garis ini tadi. Dan ini ada foramen nutritium. Nah, kalau di superior itu ada eminentia intercondylaris. Di sini di tengah-tengah ini kedua ini di tengah-tengah kedua fascias articularis superior dan fascias medialis. Nah, di eminentia itu terletak di antara tengah-tengahnya ini. Kemudian selanjutnya ini adalah ligamentum. Ligamentum dari ACL. Ya, ini sendiranya di sini nih. Kemudian ini bagian anterior. Terus ini ada bagian medial. Ini bagian posterior dan ini bagian lateral. Kita langsung ke anterior. Nah, anterior itu ada reticulum patillae mediali. Kemudian di sini ada reticulum patillae lateralis. Nah, kita ke sini, ini ada lateralis patellofemoral ligament, dan di sini ada medial patella femur ligament. Oh ya, ini ligamen patillae ini yang di sini. Ini ligamen yang merupakan pemanjangan dari musculus quadriceps femoris serta retinacula patella mediale dan laterale. Nah, kemudian lanjut tadi ke bagian posterior itu ada ligamen popliteum obliquum dan ligamen popliteum arcuatum. Di sini ada bagian medialis itu ada ligamen collaterale medial di sini di bagian biru ini. Kemudian dan di lateralis itu ada ligamen antecolateralis dan ligamen collaterale lateralis. Dan selanjutnya ini adalah muskuli yang dilihat dari anterior, bagian yang berlekatan dengan ACL itu apa aja. Nah, ini ada musculus fatus lateralis di sebelah sini, dan di sini ada yang di tengah ini ada musculus rectus femoris, kemudian di sini ada musculus sartorius, dan di sini ada musculus fatus medialis. Nah, di bagian fibulanya itu ada musculus gastrocnemius, kemudian di sini ada musculus soleus, dan di sini ada musculus tibialis anterior, dan di sini ada musculus extensor digitorum longus. Dan ACL tadi itu dikelilingi oleh 30 bursa sinovial. Nah, beberapa bursa berhubungan dengan kapsul sendi. Nah, di sini ada bursa suprapatellaris. Nah, ini yang di bawahnya itu ada musculus quadriceps femoris tendo. Nah, di sini ada juga bursa subfascialis prepatellaris. Nah, ini lurus dengan ligamen patellae di bawahnya. Kemudian di sini ada bursa intrapatellaris profunda di dalam di sini. Kemudian di sini ada bursa subpopletia. Nah, di atasnya di sini ada ligamen collateral fibulare dan di bawahnya ada musculus popliteus tendona. Ada dua lagi bursa muskuli semimembranasi atau bursa subtendinase musculorum gastrocnemi medialis dan lateralis. Nah, keduanya bursa ini yaitu bursa subtendinae musculorum gastrocnemi medialis dan lateralis, dan bursa muskuli semimembranasi itu tidak ditunjukkan di gambar ini, tidak kelihatan. Dan selanjutnya tidak afdol kalau nggak sekalian buat arteri dan venanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada arteri dan vena dari ligamen ACL yang dilewati oleh ligamen ACL. Nah, di sini ada arteri inferior medialis genus, terus di sini ada arteri inferior lateralis genus, terus di sini ada arteri tibialis anterior, dan di sini ada arteri fibularis peronea.
Nah, di sini ada arteri tibialis posterior. Nah, ini untuk arterinya dia akan melewati ACL. Nah, kalau untuk vena itu dibagi menjadi dua, yaitu vena superficial dan vena vena deep atau vena bagian dalam. Nah, kalau ini vena bagian dalam atau deep vena. Nah, ini ada vena poplitea dan vena sapena parva. Di sini. Untuk vena bagian ini bagian dalam atau deep vena. Itu ada vena poplitea dan vena sapena parva di sini. Nah, kalau bagian superficialnya itu ada vena sapena magna yang dia lurus ke sini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada gambar orang memegang tangan. Nah, kira-kira itu terjadi apa ya? Oke, kita next. Nah, itu adalah gambar salah satu cedera yang sering terjadi pada lengan atas. Nah, biasanya akan sampai mengenai plexus brachialis. Nah, kok bisa gitu kan? Kok bisa sih kena plexus brachialis? Padahal di sini gitu. Kenapa gitu? Kita lanjut aja. Nah, ini adalah gambar dari plexus brachialis. Dia menjalar dari di sini ke sini. Nah, plexus brachialis itu apa? Nah, dia adalah plexus yang berasal dari kunci atau sebagian besar anterior dengan kedua nervus subscapularis dan nervus thoraco-dorsalis dari tulang belakang dan memberikan persarapan dari cabang aksilaris bahu dan berjalan melalui aksilaris lateral ke otot dari cabang aksilaris bahu di sini lateral ke otot. Untuk pergerakan dan sensor. Nah, di plexus brachialis itu fungsinya untuk apa? Nah, dia tuh untuk pergerakan dan sensor tangan, lengan, serta bahu. Nah, plexus brachialis itu fungsinya untuk itu. Kemudian selanjutnya, plexus brachialis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pars subclavicularis dan pars infraclavicularis. Nah, ini itu akan menuju ke arah brachial plexus ke musculus scaleni dan musculus non-musculi. Terus dia tuh diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae itu dengan inervasi C3 sampai C5, kemudian nervus thoracic longus itu inervasinya C5 sampai C7, kemudian nervus suprascapularis itu inervasinya C4 sampai C6, kemudian nervus subclavius itu C5 sampai C6. Nah, yang kedua itu adalah pars infraclavicularis. Nah, di sini itu dibagi 3 fasies atau 3 muka. Itu adalah ada fasciculus posterior itu di fase dari C5 sampai T1 itu terdiri dari nervus axillaris, nervus radialis, nervus subscapularis, dan nervus thoraco-dorsalis. Nah, kemudian ada fasciculus lateralis itu dari C5 sampai C7. Nah, itu ada 3 nervus, yaitu nervus musculocutaneus, kemudian nervus medianus dan radix lateralis, kemudian ada nervus pectoralis lateralis, dan ada yang terakhir itu fasciculus medialis itu diinervasi dari C8 sampai T1 itu diinervasinya oleh nervus medianus radix medialis, kemudian nervus lunaris, kemudian nervus cutaneus brachymedialis, kemudian nervus cutaneus antebrachymedialis, kemudian nervus pectoralis medialis. Nah, selanjutnya, ini adalah gambaran cabangan dari plexus brachialis. Nah, di sini dimulai dari ramus dorsalis. Nah, ramus dorsalis ini apa? Ramus ini yang akan memulai untuk menjadi plexus brachialis. Nah, ini ada dari C5 sampai T1. Nah, ini ada C5, C6, C7,
T8 dan ini T1. Nah, ini sering disingkat menjadi nervus C5 sampai T1. Kemudian selanjutnya dia akan bercabang kan, membagi ini. Kemudian nah di sini itu menjadi satu. Nah, itu namanya adalah trunkus. Nah, trunkus ini ada 3 trunkus apa aja, yaitu trunkus superior, trunkus medius, dan trunkus inferior. Nah, trunkus superior itu ada cabangnya di sini. Nah, cabangnya itu ada nervus apa? Nervus subscapularis. Nah, itu oleh C5 dan C6. Nah, di sini itu ada nervus subclavius, itu ada cabang C5 dan C6 juga. Kemudian dia akan berjalan lagi mencabang, membelah, dan di sini di konda di konda ya, bagian konda. Nah, di sini dibagi juga jadi 3, yaitu lateralis, posterior, dan medialis. Nah, di lateralis itu ada cabang di sini itu oleh nervus pectoralis lateralis, inervasinya C5, C6 dan C7. Kemudian di sini di bagian posterior ini ada nervus subscapularis superior, itu inervasi oleh C5 dan C6. Kemudian di sini ada di tengahnya ada nervus coraco-dorsalis, itu di C5, C6 dan C6, C7 dan C8. Kemudian di sini cabangnya ada diinervasi oleh nervus subscapularis, itu di inferiornya ya. Kemudian ini ada dari C5 dan C6. Nah, kalau bagian medialis ini ada cabangnya itu diinervasi oleh nervus pectoralis medialis dari C8 dan TH1. Kemudian di sini cabangnya ada nervus costaneus atebrachii medialis. Nah, ini diinervasi oleh TH1. Kemudian di sini ada nervus estanemus antebrachii mediale. Nah, ini diinervasi oleh C8 dan TH1. Kemudian bercabang lagi itu menjadi cabang terminal. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini merupakan nervus yang dilalui oleh plexus brachialis. Tadi kan yang terakhir ini menjadi cabang. Nah, ini. Nah, di sini dia akan bercabang keluar menuju ke sini. Nah, ini apa aja nervusnya, yaitu ada, kita besarin dulu. Ada nervus ulnaris di sini. Kemudian ada nervus medianus di sebelah sini. Kemudian ada nervus musculocutaneus di sini. Kemudian ada nervus axillaris. Nah, dia dilewati oleh arteri circumflexa humerus posterior di bagian sini. Kemudian kan setelah nervus itu keluar, dia itu akan menginervasi otot-otot. Nah, otot apa aja? Nah, di sini ada otot musculus brachialis dan musculus biceps brachialis. Nah, musculus kedua ini itu akan bisa menyebabkan gerakan fleksi di lengan. Kemudian ada musculus triceps brachii. Nah, ini musculus ini itu merupakan musculus yang menyebabkan gerakan ekstensi di lengan. Kemudian di sini ada musculus pronator. Nah, ini ada musculus pronator teres dan musculus pronator quadratus. Nah, ini musculus ini akan menyebabkan pergerakan tangan sehingga bisa balik-balikan lengan gitu. Kemudian terus di sini ada musculus deltoideus
dan musculus pectoralis major. Nah, ini deltoides itu di bagian bahu sini. Dia untuk bergerakan bahu berarti. Kemudian selanjutnya, nah ini merupakan muskulus yang ada di telapak tangan ya untuk fleksi dan abduksi. Nah, di sini ada musculus adductor pollicis itu untuk mengabduksi ibu jari ini. Kemudian musculus flexor pollicis brevis ini untuk menghasilkan gerakan fleksi di ibu jari. Kemudian ada musculus abductor pollicis brevis ini untuk abduksi. Oh maaf, tadi yang ini untuk adduksi ibu jari, berarti dia mendekati ibu jari untuk merapatkan. Kemudian di abduktor, berarti dia menjauh, gerakan abduksi. Kemudian ini ada flexor digiti minimi brevi, ini untuk menghasilkan gerakan fleksi di jari kelingking. Kemudian ada musculus abductor digiti minimi untuk menghasilkan gerakan abduksi di bagian kelingkingnya. Kemudian selanjutnya ada ini tadi musculus di bagian rotator cuff. Nah, ini juga diinovasi oleh plexus brachialis. Nah, ada musculus subscapularis, musculus supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor. Oke, selanjutnya, nah ini gambar apa ya? Oke, tebak ini seperti bintang ini, gambar apa? Dan dia terletak di regio mana ya? Kita zoom out. Nah, oke. Nah, di sini itu benar sekali. Itu adalah regio dorsum. Nah, regio dorsum ya yang ditunjuk ini tadi adalah musculus trapezius yang sering disebut sebagai muskulus seperti bentuknya bintang, dan dia muskulus yang terbesar pada tubuh manusia ini. Kemudian origo musculus trapezius itu adalah protuberantia occipitalis externa, kemudian ada linet nuchae dan processus spinaci vertebrae 7 sampai T12. Kemudian ada insersinya yaitu sepertiga lateral clavicula acromion, kemudian spina scapulae. Dan inervasinya itu ada nervus accessorius dari nervus ke-9. Dan selanjutnya, nah ini adalah musculus levator scapulae. Origonya apa? Origonya itu adalah processus transversus. Nah, ini dari fleksi 1 sampai 4. Kemudian di sini ada insersinya, ada margo medialis scapulae di atas spina scapulae. Kemudian inervasinya ada nervus dorsalis scapulae. Selanjutnya, nah ini selanjutnya adalah musculus latissimus dorsi. Nah, ini origonya adalah processus spinosus vertebrae T7 sampai 5. Kemudian ada crista iliaca 3 dan coste terakhir. Kemudian insersionya ada sulcus intertubercularis humeri, dan inervasinya itu adalah nervus thoracoldorsalis. Nah, selanjutnya itu adalah musculus rhomboideus minor dan musculus rhomboideus major. Nah, ini 1, 2. Nah, ini musculus rhomboideus minor itu origonya processus spinosus vertebrae dari C7 sampai ligamen nuchae. Nah, kemudian insersionya itu ada margo medialis scapulae, inervasinya ada nervus dorsalis scapulae. Nah, yang kedua itu adalah musculus rhomboideus major, itu ada origonya processus spinatus 2 sampai 5. Kemudian insersionya itu ada margo medialis scapulae, kemudian inervasinya adalah nervus dorsalis scapulae. Nah, yang terakhir itu apa? Nah, ini gambar apa? Seperti ini. Adanya ketidaknormalan itu namanya apa ya? Kita zoom out. Nah, ini namanya adalah winged scapula. Nah, winged scapula itu apa? Dia merupakan lesi pada bahu pars subscapularis. Di sini. Nervus thoracicus. Ya, dia merupakan lesi pada bahu pars subscapularis di nervus thoracicus juga. Nah, menghasilkan bahunya tidak simetris kan. Kemudian karena diakibatkan sering membawa beban berat di punggung. Kemudian penonjolan lah yang sangat terlihat jelas itu ketika penderita atau pasien itu sedang bersandar pada lantai atau dinding. Tuh, terus, nah ini muskulus apa yang tidak
menyebabkan tidak seperti ini itu adalah muskulus serratus anteriornya itu tidak dapat menahan tulang belika tetap menempel pada batang tubuh sehingga terjadi seperti ini, sehingga terjadi lesi seperti ini. Oke. Ini dia referensi yang saya pakai itu ada aplikasi Atlas Anatomy, kemudian Subdata Atlas of Anatomy volume 1 edisi 23 dan Atlas of Human Anatomy edisi 6. Oke, baik, mungkin itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Terima kasih.